Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi kembali mengenai XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini, XRP mengalami koreksi cukup dalam, teman-teman, sebesar 4%, diperdagangkan di angka $2, teman-teman. Namun hari ini kita akan update beberapa informasi terbaru mengenai XRP. Jadi dalam laporan 14 jam yang lalu, ini XRP mengamankan posisi 3 besar di Bitwise 10 Crypto Index, naik ke status blue chip, teman-teman. Kemudian dalam upgrade terbaru informasi ini bahwa bursa CBOE BZX menyetujui adanya listing ETF spot XRP dari 21 Share dengan kode TOXR dengan catatan masih menunggu langkah akhir pendaftaran dari SEC, teman-teman. Jadi ETF ini akan mengikuti harga XRP melalui CME CF XRP dollar, reference rate, dan memiliki modal awal sebesar 226 juta US dollar dari Ripple Market. Kemudian untuk penyimpanan aset, ETF ini akan menggunakan layanan dari Coinbase, Anchoret, dan BitGo dengan biaya tahunan sebesar 0,3%, teman-teman. Kemudian apa artinya ini bagi perkembangan XRP, teman-teman? Jadi kalau kita lihat persetujuan ini merupakan sebuah kabar positif bagi XRP karena ETF akan memudahkan akses institusional yang berpotensi membuka aliran modal baru, teman-teman. Namun terdapat laporan yang bertentangan mengenai persetujuan SEC yang sampai hari ini belum dikonfirmasi, sehingga untuk ketidakpastian regulasi ini masih ada, teman-teman. Kemudian untuk info hari ini, biaya transaksi harian dari XRP ini turun drastis menjadi sekitar 650 XRP atau kurang lebih 1.300 US dollar, teman-teman. Ini adalah terendah sejak Desember 2020 menurut Glassnode. Jadi penurunan biaya sebesar 89% dibandingkan dengan level Januari 2025. Ini didorong oleh adanya optimasi jaringan, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apa artinya ini, teman-teman? Jadi arti dari penurunan biaya yang lebih rendah ini akan membuat XRP semakin menarik untuk transaksi kecil dan pembayaran lintas negara. Namun pendapatan dari biaya yang menurun itu juga bisa menekan insentif bagi validator jika aktivitas jaringan tidak cukup untuk mengimbanginya, teman-teman. Kemudian ada informasi orang kaya di APAC ini mengalokasikan 17% portofolio ke dunia kripto. Jadi ada survei dari Signum menemukan bahwa 87% individu dengan kekayaan tinggi di kawasan Asia Pasifik atau APAC ini memiliki aset kripto dengan alokasi median sebesar 17% XRP termasuk dalam altcoin pilihan utama bersama Solana, teman-teman. Ini didorong oleh adanya permintaan ETF dan adanya integrasi aset dunia nyata atau RWA, teman-teman. Kemudian apa arti dari informasi terbaru ini? Artinya adalah bahwa adopsi institusional yang mengalami peningkatan di kawasan Asia Pasifik ini sebuah wilayah yang penting untuk pengiriman uang. Ini mendukung adanya narasi penggunaan XRP.
Jadi kejelasan regulasi di Singapura dan Hong Kong itu juga dapat mempercepat masuknya modal, teman-teman. Ini adalah beberapa informasi tentang XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat XRP hari ini mengalami penurunan karena terseret oleh adanya pergerakan Bitcoin yang cenderung negatif pada hari ini. Jadi XRP hari ini diperdagangkan di angka $2 dengan kapitalisasi pasar sebesar 120,9 miliar US dollar, menempati peringkat keempat di coin market cap, teman-teman. Kemudian untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 12,26%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli XRP di angka 4,13 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply maksimal 100 miliar dan supply yang beredar 60,33 miliar XRP. Kemudian untuk jumlah holder dari XRP ini mencapai 492.000 holder, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat harga tertinggi sepanjang masa, jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Januari 2018, ini XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga $2 pada hari ini, berarti sedang diskon 47,87% dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang kita akan melihat tren, teman-teman. Jadi walaupun beritanya cukup positif, tetapi kita lihat untuk tren dari XRP ini masih tren penurunan, teman-teman, karena kita lihat harga hari ini berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian juga kita lihat sudah terjadi dead cross, jadi garis biru memotong garis kuning ke bawah, artinya tren penurunan masih akan terus berlanjut, teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dengan menggunakan 26 indikator. Jadi untuk XRP di TradingView, berdasarkan analisa dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator, hari ini kita lihat untuk XRP di market Binance ini mengalami penurunan sebesar minus 1,75%, diperdagangkan di angka 2,006 US dollar, teman-teman. Kemudian dalam time frame hari untuk moving average ini sinyalnya masih penjualan yang sangat kuat, strong sell. Kemudian untuk osilator sinyalnya pembelian, dan penggabungan antara moving average dengan osilator untuk hari ini kita lihat sinyal dari XRP berdasarkan analisa dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda. Ini sinyalnya masih sinyal penjualan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP mumpung harga masih murah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.